warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Nah, sebelumnya ketua kelas silakan pimpin doanya terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sekarang ibu mau mengabsensi kalian terlebih dahulu, atau adakah anak-anak yang tahu siapa temannya yang tidak hadir? Ada semua? Kenapa kalian tidak masuk? Sembuh kembali dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Sekarang anak-anak silakan siapkan semua alat tulis dan bukunya mengenai pembelajaran kita hari ini, yaitu pembelajaran IPA. Adanya sifat-sifat benda dan wujudnya. Oke, sudah siap ya? Nah, sekarang biar lebih semangat dan fokus dalam pembelajarannya, ibu ada yel-yel yaitu tepuk fokus. Ada yang bisa? Oke, ibu contohkan dulu ya, tepuk fokus. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Siap? Oke, ulangi sekali lagi, serupa ya. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, sekarang pembelajaran kita yaitu tentang benda. Kita mengenal atau mengetahui sifat-sifat benda dan wujudnya. Nah, sebelum ibu menyampaikan apa itu sifat-sifat benda dan wujudnya, adapun tujuan pembelajarannya, ibu harap nanti selesai pembelajaran ini anak-anak mampu mengetahui atau membedakan apa itu sifat-sifat benda di sekeliling kita dan bagaimana wujudnya. Nah, masuk ke dalam materi kita. Oke, nah sekarang sebelum mengetahui sifat-sifat benda dan wujudnya, yaitu tadi satu benda padat, kemudian ada benda cair, dan yang ketiga ada benda gas. Nah, coba anak-anak perhatikan lagi, ini ada seseorang yang sedang memegang kayu. Seandainya ini ada kayu yang kita pegang, apakah bentuk dan volume atau isi dari kayu ini yang kita pegang akan berubah atau ditekan akan berubah? Jika kayu yang kita tekan akan berubah? Tidak ya, tidak. Betul sekali. Jika kayu yang kita tekan, kan kayu ada merupakan contoh dari benda padat. Jika kayu kita tekan, maka bentuk dari kayu tersebut tidak akan berubah. Dan juga sebaliknya dengan volumenya. Volumenya juga tidak akan berubah. Selanjutnya ada lagi gambar batu yang dimaksudkan gelas. Nah, coba anak-anak perhatikan. Jika batu ini ibu masukkan ke dalam gelas, apakah bentuk batu akan berubah? Betul sekali. Kemudian jika batu ibu pindahkan ke dalam baskom, apakah akan berubah bentuknya? Tidak. Betul ya. Berarti adapun ciri-ciri dari benda padat tersebut, bentuknya yang tidak berubah dan juga volume atau isi dari benda tersebut juga tidak berubah. Nah, ini adalah salah satu, ada dua ciri-ciri dari benda padat. Bentuk dan ukurannya selalu tetap. Kemudian ketika kita masukkan atau pindahkan ke suatu tempat, tidak mengikuti wadahnya. Paham? Oke. Kemudian ada beberapa contoh dari benda padat.
lagi yang bertekstur keras. Batu, betul. Ini kayu, ya betul sekali. Kemudian ada lagi contoh benda padat yang bertekstur lunak. Lunak dalam artian pada saat kita tekan dia akan berubah. Kue, ya bisa. Lilin, betul sekali. Ada lagi? Ada yang ingin Anda tanyakan? Ya, oke. Yang kedua, kita akan membahas tentang sifat benda cair. Nah, ini coba anak-anak lihat, ada beberapa air yang diisikan ke dalam toples, ke dalam gelas, ke dalam mangkuk, dan juga ke dalam gelas yang panjang. Nah, menurut anak-anak, pada saat kita menuangkan air ke dalam toples, apakah bentuknya akan berubah? Bentuk dari benda cair tersebut bisa berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya. Paham? Kemudian volumenya juga tetap meskipun dipindah-pindahkan ke dalam wadah lain. Nah, maksud dari volumenya tetap walaupun dipindahkan ke tempat lain atau ke wadah lain, ya ini tadi seandainya ada air 50 ml, ibu pindahkan ke dalam gelas, maka air yang di dalam toples tetap menjadi 50 ml di dalam gelas. Paham ya? Ada yang ditanyakan? Kemudian ada pun contoh-contoh dari benda cair. Ada yang tahu apa saja contoh benda cair? Air, minyak. Apa lagi? Iya betul, susu. Betul. Yang lain lagi? Ada yang tahu? Hah? Kopi. Ya oke, bagus ya. Ada yang ingin ditanyakan? Paham? Kalau paham, aku mau tanya nih, siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri dari benda cair tadi? Bisa? Bentuknya berubah mengikuti wadahnya, kemudian volumenya tetap sama. Ya, volumenya tetap sama meskipun dipindahkan ke tempat lain. Oke, yang ketiga adanya benda gas. Coba Nana lihat dari gambar balon ini, kelihatan? Kelihatan ya? Dari ini ada balon. Nah, dari keempat balon ini, menurut anak-anak, apakah bentuknya sama? Kemudian, apakah volume atau isi dari gasnya ini sama? Tidak. Karena misal kita meniupkan balon atau mengisi gas ke dalam balon yang berbentuk segi 5, maka bentuknya akan mengikuti segi 5. Begitu pula dengan kita isikan gas ke dalam balon yang berbentuk kaki, maka bentuknya pun mengikuti wadahnya seperti kaki. Berarti dapat kita simpulkan satu ciri-ciri dari benda gas, yaitu bentuknya mengikuti wadahnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa volume dari benda gas itu bisa berubah-ubah juga mengikuti wadahnya. Kemudian ada pun contoh dari benda gas. Ada yang tahu contoh dari benda gas? Awan. Awan itu termasuk dalam contoh benda gas. Kemudian ada lagi gas yang dipakai untuk memasak kalian itu, gas. Kemudian ada lagi asap dan juga udara. Ada yang ditanyakan tiga kelompok dari benda, sifat-sifat benda dan wujudnya tadi. Ada yang bertanya? Tanyalah. Dan bertanya ya. Apa saja ciri-ciri dari benda padat?
Ya, bentuknya tidak dapat berubah. Kemudian volumenya juga tidak akan berubah. Oke, nah sekarang siapa yang bisa menyebutkan contoh benda padat? Tuh, kayu betul. Yang lain? Besi, betul. Ya, banyak sekali ya contoh benda padat di sekeliling kita. Siapa yang tahu menyebutkan apa contoh dari benda cair? Minyak, terus susu, air. Oke, bagus kalian sudah paham ya ciri-ciri dan contohnya. Nah, sekarang anak-anak mengerjakan soal yaitu adanya perbedaan antara benda padat, benda cair, dan benda gas. Kalian mengerjakan secara berkelompok ya. Kolom ini nanti kalian isi berdasarkan sifat-sifatnya. Misalnya, memiliki bentuk yang relatif tetap dan tidak berubah-ubah. Benda padat, apakah bentuknya tetap atau tidak? Kalian contek. Ya, misalnya. Kemudian, benda cair, apakah memiliki bentuk yang tetap juga atau tidak berubah-ubah? Kalau tidak, tidak. Oke? Nah, untuk nama kelompoknya, ini kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3, 4, 5, dan 6. Oke? Nanti kalau selesai, silakan kalian presentasikannya ke depan perwakilan satu kelompok satu. Satu. Ya? Oke? Paham? Silakan kerjakan. Silakan perwakilan dari kelompoknya maju ke depan. Siapa yang duluan? Guru, ayo, majulah. Satu-satu ya. Guru dulu. Coba jelaskan apa hasil dari presentasi kalian tadi. Sini lah. Masukkan ini, kemudian ininya iya apa tidak. Benda padat, iya atau tidak? Betul. Betul? Kemudian benda cairnya? Bukan. Memiliki kemampuan mengalir. Benda padat apakah bisa mengalir? Tidak. Betul. Terus volumenya? Benda padat apakah volumenya tetap? Iya. Kemudian benda cair yang ini apakah memiliki bentuk yang relatif tetap? Kasih aplaus untuk kelompok guru. Siapa lagi yang mau maju? Tangan. Alhamdulillah, kalian sudah bisa membedakan apa itu dari benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, kelompok yang betul tadi yaitu kelompok 2 dan juga satu ya. Satu dan kelompok 3 sudah bisa semua. Oke, sekarang adakah yang ingin anak-anak tanyakan dengan pembelajaran kita hari ini? Oke, jika tidak, adakah anak-anak yang bisa menyimpulkan apa materi atau pembelajaran kita hari ini? Nah, coba. Terus apa lagi yang ada? Ada benda cair ya, terus. Tuh, kemudian apa lagi? Bisa tanya langsung. Tangan dulu dong. Oke, anak-anak, ibu akan menyimpulkan
Wah,